Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudari, pernahkah Anda duduk dan memperhatikan permukaan danau di pagi hari yang tenang? Airnya rata, jernih, nyaris tidak bergelombang. Kita bisa melihat bayangan pepohonan dan langit dengan jelas di sana. Rasanya damai. Tapi begitu ada angin kencang atau batu kecil dilemparkan ke danau itu, maka permukaannya berubah. Riak demi riak muncul. Bayangan hilang, dan ketenangan pun sirna. Nah, hati kita juga seperti itu. Saat tenang, kita bisa berpikir jernih, bersikap sabar, dan merespon hidup dengan bijaksana. Tapi kalau hati sedang kalut, entah karena iri, marah, takut, atau cemas, semuanya terasa berat. Bahkan, masalah kecil bisa terasa sangat mengganggu. Itulah sebabnya Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Renungan hari ini ingin mengajak Anda dan saya untuk menjawab 3 pertanyaan penting. Yang pertama, sebenarnya seperti apa sih hati yang tenang itu menurut firman Tuhan? Yang kedua, bagaimana cara kita membentuknya? Dan yang ketiga, bagaimana ketenangan itu memulihkan hidup kita? Mari kita masuk lebih dalam. Saudara-saudari, pertama-tama mari kita lihat makna dari kata menyegarkan dalam ayat ini. Dalam bahasa aslinya, yaitu Ibrani, digunakan kata marpe. Arti harfiahnya adalah kesembuhan, pemulihan, ketenangan yang membawa kesehatan. Jadi, ayat ini tidak hanya bicara soal emosi, tetapi juga dampak nyata bagi tubuh dan hidup kita. Yang pertama, apa sebenarnya hati yang tenang itu? Hati yang tenang bukanlah hati yang kosong dari masalah, tapi hati yang tetap stabil, tidak meledak-ledak, dan tidak goyah meskipun keadaan tidak ideal. Itu bukan berarti tidak merasa apa-apa, tapi tahu cara merespon dengan bijak. Dan Alkitab menunjukkan bahwa hati yang tenang terbentuk dari 3 karakter, yaitu lemah lembut, peka terhadap orang lain, dan tidak cepat tersinggung, dan penuh kasih dalam bertindak. Yesus berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius pasal 11 ayat 29. Berserah, menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan. Dallas Willard pernah berkata, damai itu tidak datang dari mengendalikan hidup, tetapi dari menyerahkan kendali kepada Tuhan. Saat Anda tahu bahwa hidup Anda dalam tangan Tuhan, Anda tidak panik walau hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Sabar artinya tetap tenang saat proses terasa lambat dan tetap setia meskipun belum ada hasil. Maka Henry Rowan menulis, damai sejati bukanlah ketiadaan masalah, tetapi kehadiran Tuhan di tengah masalah. Lalu, kalau itu arti hati yang tenang, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membentuk ketenangan hati seperti itu dalam kehidupan nyata? Ketenangan hati bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Itu adalah hasil dari relasi yang dekat dengan Tuhan dan latihan rohani sehari-hari. Lewat doa yang jujur, bukan doa yang diburu-buru. Lewat merenungkan firman Tuhan, bukan sekadar membaca cepat. Lewat mengizinkan Roh Kudus membentuk respon kita terhadap orang lain. Supaya kita tidak membalas dengan emosi, tapi dengan kasih. Dan tentu, ketenangan tidak tumbuh tanpa kesadaran diri. Kita perlu sadar saat hati mulai bergelombang, lalu datang kepada Tuhan dan belajar kembali berserah. Dan saat hati kita mulai belajar tenang, kita akan mulai merasakan satu hal yang luar biasa, yaitu pemulihan. Tapi bagaimana ketenangan itu bisa benar-benar memulihkan hidup kita? Ini yang sering orang lupakan. Ketika hati Anda tenang,
Anda bisa tidur lebih nyenyak, Anda bisa membuat keputusan dengan bijak, hubungan Anda lebih sehat karena Anda tidak reaktif. Bahkan tubuh Anda bisa terasa lebih ringan karena tidak ada stres yang menekan dari dalam. Itulah arti hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ketenangan hati bukan hanya membuat hidup lebih damai, tapi juga memulihkan kita secara menyeluruh, jiwa dan raga. Sebaliknya, iri hati dan kegelisahan seperti yang dikatakan dalam ayat ini, yaitu membusukkan tulang, artinya membawa kehancuran dari dalam, perlahan tapi nyata. Nah, saudara-saudari, dari semua hal yang sudah kita renungkan barusan, kita bisa melihat bahwa ketenangan hati bukan sesuatu yang mustahil, tapi juga bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Tuhan memanggil kita untuk belajar dan membiarkan Dia membentuk hati kita dari dalam. Jadi, jika hari ini Anda dan saya merasa hidup terasa berat, mungkin bukan karena masalahnya besar, tapi karena hati ini belum tenang. Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk menjadi sempurna secara emosional. Dia justru memanggil kita untuk datang kepadanya, belajar darinya dan berjalan bersamanya. Ketenangan hati tidak dibentuk dari luar, tapi dari dalam. Dan itu dimulai saat Anda berkata, "Tuhan, aku percaya. Aku mau belajar lemah lembut, berserah, dan sabar. Bentuklah hatiku jadi seperti hatimu." Tuhan memberkati.